Para pemirsa yang berbahagia, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya, Om Mani Padme Hum. Para pemirsa dan saudara-saudari sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan masih lanjutan tentang Wajra Sattwa. Nah, ini adalah episode ke-9. Jadi ini adalah Wajra Sattwa yang ke-9. Para pemirsa, Wajra Sattwanya sendiri itu melambangkan perwujudan badan dari 5 Buddha. Kelima Buddha itu di posisi tengah adalah Mahawairocana Buddha, di timur adalah Aksobhya Buddha, di barat adalah Amitabha Buddha, di selatan adalah Ratnasambhava Buddha, dan yang di utara adalah Amoghasiddhi Buddha. Kelima Buddha ini mempunyai 5 sinar, yaitu putih, biru, merah, kuning, dan hijau. Nah, dari kelima Buddha ini, dari sinar yang dikeluarkan dari kelima Buddha ini menyatu, menurunkan satu manifestasi yang dinamakan Wajra Sattwa. Nah, Wajra Sattwa itu tidak dikenal di dalam Theravada maupun di Mahayana. Nah, Wajra Sattwa ini di dalam Tantrayana adalah sesosok guru sesepuh, yaitu suatu makhluk suci yang menurunkan ajaran Tantra ke muka bumi ini lewat kepada Padmasambhava dan kepada Nagarjuna. Akhirnya Tantrayana berkembang sampai masa sekarang ini. Para pemirsa, kalau kita melihat sosok Wajra Sattwa ini, maka beliau sedemikian uletnya, beliau juga mempunyai wujud lain yang dinamakan Wajracita. Nah, Wajracita ini melambangkan kesucian pikiran dari para Buddha dan makhluk suci, di mana Wajracita mempunyai mantra 100 aksara benih yang dinamakan mantra Sata Aksara, yang disingkat menjadi Sataksara. Nah, mantra 100 aksara ini itu mempunyai perbawa. Pertama adalah untuk mengembalikan dari kefanaan menjadi kesucian. Kedua, itu mewakili pertobatan atau pikiran bertobat dari suatu makhluk supaya bisa menjadi kembali suci bersih lagi. Ketiga adalah mewakili kekosongan atau kesunyapaan, karena mantra Sata Aksara ini mewakili pikiran suci dari semua Buddha, Bodhisattva, dan para makhluk suci. Para pemirsa yang berbahagia, pada saat seseorang menjapakan mantra Sataksara ini, maka yang bersangkutan itu setidaknya mengosongkan pikirannya yang dari pikiran fana menjadi pikiran suci. Karena pada saat penjapaan mantra Sataksara, seorang sadaka atau tantrika diwajibkan untuk memvisualisasikan kesucian, kekosongan atau kesunyapaan, dan pertobatan yang ada di dalam dirinya itu. Di dalam Tantrayana, pertobatan itu tidak hanya dilakukan pada saat kita melakukan suatu kesalahan yang berwujud. Kesalahan yang tidak berwujud, yang artinya masih di dalam pikiran pun, meskipun itu adalah pikiran jelek, itu dianggap suatu kesalahan dan harus bertobat. Jadi bagaimana kelanjutan dari Sataksara ini? Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia, kita kembali lagi di dalam penyejuk iman Buddha dengan tema Wajra Sattwa bagian ke-9. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita melihat
mantram sata aksara ini, jadi di dalamnya itu berisi 100 bija aksara. Nah, ke 100 bija aksara ini itu adalah terlepas dari warna dan sinar, maka ke 100 bija aksara ini adalah manifestasi kesucian pikiran dari semua Buddha, Bodhisattva, Wajra Dharmapala, dan para suci. Jadi, pada saat seorang tantrika berkeinginan untuk bertobat, maka yang dijapa adalah mantram ini. Demikian juga jika seorang tantrika berkeinginan untuk mensucikan pikirannya dari hal-hal yang tidak baik, mantram ini juga sebagai pilihannya. Atau boleh dikatakan tiada pilihan lain selain mantram ini. Jadi pada saat seseorang atau seorang tantrika yang menekuni sadhana Wajra Sattva, maka mantram sataksara ini adalah mantram yang wajib dijapa setiap hari sepanjang hidupnya. Nah, selain dia menjapa mantram sataksara karena dia juga menekuni sadhana Wajra Sattva, maka yang bersangkutan itu juga diwajibkan menjapa mantram Wajra Sattva yang berbunyi demikian. Itu mantranya pendek aja, itu Om Wajra Sattva Hum Pat. Itu mantram hati dari Wajra Sattva. Nah, karena Wajra Sattva mewujudkan wujud lain dengan fungsi yang berbeda, yaitu untuk kesucian pikiran dan pertobatan, maka wujud yang muncul itu yang dinamakan Wajra Cita itu mempunyai mantram 100 aksara yang juga wajib dijapa oleh semua murid-murid Tantrayana atau semua tantrika. Saya akan membawakan secara satu kali penjapan mantram sataksara ini, bunyinya demikian. Om Wajra Sattva Samaya Manupalaya Wajra Sattva Tenupatista Drido Mebawa Sutokai Mebawa Supukai Mebawa Anurakto Mebawa Sarwa Sidi Meprayaca Sarwa Karma Sucame Citam Sreya Kuruhum Haha haha ho Bagawan Sarwa Tathagata Idam Mame Menca Pecepa Wajra Bawa Mahasamaya Sattva Hum At. Jadi mantram sataksara yang saya japa itu adalah versi Sanskerta. Nah, di setiap aliran di dalam Tantrayana itu mempunyai penjapaannya masing-masing. Nah, kalau dia itu Tantrayana yang dipengaruhi oleh Tantra yang ada di Tiongkok atau Korea atau Jepang, maka dia akan berbunyi seperti suara atau intonasinya akan berubah menjadi seperti bahasa mereka itu. Jadi inti pokoknya adalah bahwa mantram sataksara selain yang versi Sanskerta juga ada versi Tibet, versi Nepal, versi Jepang, tetapi intinya adalah sama karena mereka menyesuaikan intonasi penjapaan mantram sataksara ini dengan bahasa lokal mereka. Jadi bagaimana kelanjutan dari mantram sataksara ini, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali lagi di dalam Penyejuk Iman Buddha dengan tema Wajra Sattva bagian ke-9 yang merupakan terakhir dari serial Wajra Sattva. Para pemirsa, dari Wajra 1 sampai ke-9 itu bisa diringkas menjadi 3 hal.
Pertama adalah Wadrasattva adalah manifestasi dari Pancadhyani Buddha. Kemudian Wadrasattvanya sendiri mempunyai 3 wujud, yaitu Wadrasattva, Wajracita, dan Wajrapani. Nah, yang ketiga adalah fungsi dan makna dari alat dharma yang dipegang oleh Wadrasattva itu sendiri. Para pemirsa, pada saat seorang tantrika menekuni sadhana Wadrasattva, setidaknya dari perwujudan Pancadhyani Buddha, kemudian Wadrasattvanya sendiri dan alat dharmanya itu mutlak harus dikuasai dengan sempurna. Nah, untuk menguasai kesemuanya itu, tantrika yang bersangkutan itu harus mempunyai restu dari guru akarnya. Jika guru akarnya si A, maka yang bersangkutan harus mempunyai persetujuan langsung dari guru akarnya itu yang namanya si A itu. Demikian juga si B, si C, si D, dan seterusnya. Seorang tantrika itu tidak diperkenankan hanya membaca buku atau melihat tontonan di internet, kemudian melakukan gerakan atau perlakuan atau penjapaan yang sama dengan yang dia baca atau dia lihat itu di dalam tantrayana itu mutlak tidak boleh. Karena di dalam tantrayana yang merupakan sejenis aliran yang mementingkan penghormatan yang sangat tinggi kepada guru, maka tantrika yang bersangkutan harus mendapatkan restu langsung dari guru yang bersangkutan dulu, baru bisa melakukan apa yang ada di dalam tersirat maupun tersurat di dalam sadhana tantrayana. Berikut penjelasan detailnya itu dan penggunaan alat-alat dharmanya itu. Para pemirsa yang berbahagia, yang saya tunjukkan di dalam ke-9 sesi tentang Wadrasattva ini hanya sekedar informasi tentang keberadaan tantrayana, khususnya Wadrasattva di dalam wadah tantrayana itu sendiri. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam pelaksanaan praktek tantrayana, konsep satu guru, satu sadhana, dan satu sutra itu adalah mutlak. Karena di dalam tantrayana yang paling diagungkan adalah gurunya itu sendiri. Nah, mengapa guru itu diagungkan? Karena guru di dalam tantrayana itu mewakili Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha dalam hal mengajarkan ajaran tantra kepada makhluk luas. Para pemirsa yang berbahagia, jika tidak ada seorang tantrika yang mengaku penekun tantrayana tetapi tidak menghormati gurunya dan tidak menghargai dharma yang diajarkan oleh gurunya itu, maka tantrika ini telah melanggar sila samaya antara guru dan murid. Jadi saya kira penjelasan tentang Wadrasattva yang sebanyak 9 seri ini cukup memadai. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, Namo Buddhaya, Om Mani Padme Hum.